habis Olimpiade antar bangsa ini. Jawab soal. Jadi untuk hari ini dan tentang malam kita akan belajar dengan harapan kiri kanannya kita biasa saling mengenal dan sebagainya. Kalau saya di kampus pada posisinya mengucap keluarganya ketika fungsinya seperti ini teman-teman. Kalau satu sebetulnya nggak ada cara namanya himbau atau mendamping atau selama kegiatan atau setidaknya begitu kami apa yang sudah dulu lewat dari teman-teman yang tercepat yang akan diambil karena apa? Makanya dari jadi di sebelah sini yang samping kakak itu adalah yang tanggal lahirnya dari 1. Oke. Yang sebelah sini ada tanggal lahirnya 31 berarti ya. Ada yang 32? Tidak ada ya. Oke, kakak mulai dari sekarang 1 2 3 mulai. Oke, waktunya dipercepat ya. Waktunya dipercepat. Waktunya hanya 10 9 8 7 6 5 4 3 2 dan 1. Tepuk tangan. Oke, baik. Kira-kira yang dua disuruh apa ya? Oke, tenang aja. Yang ada di kita adik-adik yang cewek kita tes harus mengucapkan Pancasila. Oke, 1 sampai 5 ganti-gantian ya. 1 2 3 4 5. Oke, mulai. Saya dulu. Sila pertama. Kebenaran yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Keragaman yang Oke, kita mulai. Nah, sekarang yang satu sebelah kanan saya. Ketuhanan yang Maha Esa. Manusia yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Keragaman yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Boleh kembali. Cek. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Anyway, saya Tiga lima, oke, 35 berarti kita akan buat menjadi 5 kelompok. Berarti hitung ya, satu kelompok ada 7 video, hitung 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lima ya? Oh, udah ya? Oke, baik. 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, dan 5 dengan 5. Langsung saja membentuk satu lingkaran. ya silakan ya kelompoknya sama, bikin satu lingkaran kecil, misalnya di situ, di sini dan di sini. Oke, Bisa ya? baik. Sudah Ya langsung, Sudah ya? Langsung. Waktu 5. Oke, langsung ditutup di sebelah sini aja. Langsung buat lingkaran masing-masing. Nama, tanggal lahir, alamat, minimal. Itu minimal. Minimal. Nama, tanggal lahir, alamat itu minimal. Tanggal bulan, tanggal diwakil, Jadi selalu 17. Apa ini soal pangeran? Asal bisa aja. Sampai kelas 12 ini. Oke, sudah menyenang. Putranya ya. Raja. Oke, udah ketahuan siapa yang keluar ganti. Kamu ganti. Oh ini. Jangan dirusak dan jangan dipakai coret-coret baju, kalian belum lulus. Ya. Wah, ini kenapa ada yang pindah? Kena banjir. Kenapa? Oh iya, kirain ada longsor. Bukan orang Bekasi kan? Kirain kena banjir. Oke, kalau bisa melingkar lagi, itu kan nggak melingkar. Silakan kembali melingkar. Nggak apa-apa nggak lihat saya. Nggak apa-apa nggak lihat saya, kalau lihat temennya baru bahaya. Tahu-tahu nanti handphone kalian hilang. Temenan sama copet berarti. Oke, dengarkan instruksinya, kita akan mulai aktivitasnya. Perhatian semuanya, halo. Hai, ya bagus. Nah sekarang bersama kalian sudah ada 6 batang spidol kecil, karena kalian masih kecil. Nah, instruksinya apa tuh? Iya, iya. Kalau udah gede spidolnya juga gede. Instruksinya adalah seperti ini. Silahkan, terserah bagaimana cara menyusunnya. Kalian susun spidol itu sehingga membentuk 2 buah kotak persegi. Bukan persegi panjang ya, ya persegi. Ya komposisinya sama. Silahkan terserah bagaimana menyusunnya. Buat spidol itu menjadi 2 buah kotak atau persegi. Mengerti ya? Bisa dipahami? Waktunya 1 menit sambil mikir. Siap? 3, 2, 1, mulai. Persegi. Mana segini? Nggak boleh lebih dari 2. 2 buah kotak. Silakan dipikirkan. Iya, harus kayak gambarnya dipakai.
Dua kelompok cowok sudah ada yang tepuk tangan, dan saya belum ada yang tepuk tangan nih dari tadi. Tepuk tangan doang. Iya, tepuk tangan doang. Oke, 10 detik lagi. Oke, bagus kalau udah 10 detik lagi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ya, selesai semuanya. Angkat tangan dari videonya. Tidak ada yang pegang video lagi. Tidak ada yang pegang video lagi. Tidak ada yang pegang video lagi. Ya, silakan Ilham boleh dibantu diinspeksi, dilihat. Ada yang benar nggak? Kita periksa. Ini adalah ya. Tadi permintaannya 2 buah persegi 4. Persegi 4 ya, Mas? Ini 1 diamond ya, 1 lupis, 1 yang persegi 3. Berarti salah. Oh, belum ada yang betul. Ini juga ada 3 grup yang pakai tutupnya. Tutupnya tidak keluar. Oke, kita lihat apakah ini persegi 4? Itu bentuknya seperti huruf L, itu persegi 4. Mana kotaknya juga itu? Ini 2. Salah. Empat tidak ada yang keluar dari sisi. Oke, nggak apa-apa. Ilham, kalau yang begini gimana ini? Enggak, bukan empat. Ini sama, mereka sama. Tapi tadi jawabannya. Karena kalau begini kebanyakan pakai setengah spidol, bukan 1 spidolnya itu kan. Nah itu hanya pakai body setengah spidol. Salah ya? Kita kasih waktu lagi deh, Kando. Oke, karena kita orangnya dermawan dan pemaaf, rajin menabung dan sebagainya, banyak yang suka. Kita kasih waktu 15 detik. Tapi perbedaannya adalah terserah, benar-benar terserah mau bagaimana. Apakah mau melibatkan orang lain, mau pergi ke Alfamart beli minum sendiri, atau gimana? Tapi oke, 15 detik. Ngerti ya? Cuma 15 detik. Mau merampok, terserah. Ya, bebas guys, bebas. Paham ya? Semuanya paham? Oke. Paham ya? Bebas. 3, 2, 1, silakan. Habis, angkat tangannya dari spidolnya, nggak boleh. Gimana caranya? Ayo, tangannya harus diangkat. Nggak boleh dipegang spidolnya. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Pasti nggak bisa. Ya, apanya yang dicek? Ya. Ketika spidolnya nggak cukup, terus kalian ngapain tadi? Pakai tutupnya dan sebagainya. Padahal syaratnya harus pakai spidol juga. Ada cara yang lebih gampang sebenarnya, yaitu kerjasama sama tim sebelah. Kebayang nggak? Coba, percaya nggak bisa menyelesaikan itu? Kerjasama dengan tim sebelah, jadi berarti butuh berapa kotak? Kalau ada 2 tim, 4 ya. Karena satu tim harus punya 2 kotak. Kalau 2 tim berarti akan bikin 4 kotak. Mau dites? Mau dibuktikan? Coba silakan. Ayo gabung. Coba tes. Nah, gabung. Nggak ada yang sama ya gini. Oke, bikin 4 kotak berarti 2 kotak sama. Bisa kan? Coba grup yang berhasil silakan tepuk tangan. Sudah?
menyebutnya sebagai meta dalam berkompetisi. Oke, meta dalam berkompetisi. Oke. Kita sadar bahwa teman-teman tadi saling berkompetisi, baik dalam konteks permainan ini, kompetisi antar grup, karena ada kebanggaan kan kalau berhasil memecahkan masalahnya, jadi yang memberi jawaban yang benar. Untuk teman-teman yang tadi datang terlambat, silakan bergabung dengan kelompok yang sudah ada. Bisa dilanjutkan. Oke, baik adik-adik. Instruksinya adalah silakan adik-adik diskusikan dengan kelompok, ya, diskusikan dengan kelompok dengan pertanyaan apa bentuk rasa syukur dan terima kasih teman-teman semua kepada Ibu Kotiwi. Nah, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada Ibu Kotiwi, apa yang akan teman-teman lakukan? Silakan didiskusikan. Jawabannya di kertas salah satu teman-teman kan sudah ada kertas yang ada satu kelompok di baliknya. Oke, di baliknya. Jawabannya harus satu kalimat, tapi disepakati. Oke, jawabannya harus satu kalimat, tapi disepakati. Oke, didiskusikan. Oke, silakan teman-teman diskusikan dalam satu kelompok tersebut. Pertanyaannya, sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada negeri ini, kepada Ibu Kotiwi, apa yang harus teman-teman lakukan? Oke, silakan didiskusikan dan ditulis dalam sebuah kertas, salah satunya ya di baliknya yang masih polos, lalu ditulis dengan jawaban teman-teman dalam satu kalimat. Oke, sudah paham instruksinya? Paham ya? Sudah ya? Oke, sudah paham semua. Silakan kita kasih waktu. Oh ya, berapa lama nih kayaknya? Satu menit? 1 menit ya, kita lihat diskusi ya. 1 menit? Oke, kita sepakati 1 menit. Oke, 1 menit. Silakan. Kalian lulus bukan jawaban satu orang hasil diskusi. Apa yang harus kelompok teman-teman lakukan? Orang kerja dan berkelompok. Jangan. Kita diskusi, semuanya terlibat. Ini kan pengajian, selalu ngomong yang lain belum. Perlu contoh kan Pak? Perlu contoh. Kalian teman-teman bangga bisa berada negeri ini. Dan silakan tolakkan dalam sebuah kalimat hasil diskusi kita. Waktunya tinggal 30 detik lagi. Ayo, bangsa Anda. Oke, 30 detik lagi. Oke, kayak 30 detik. Angkat tangannya, berhenti menulis. Dari yang paling semangat dulu. Boleh ini perwakilan kelompoknya dibacakan ya. Coba dibacakan, jangan dijelaskan. Menjadi generasi yang berprestasi, membanggakan dan mewarikan negeri kita. Berprestasi, membanggakan dan mengembalikan jati diri negara. Kita coba yang ini. Pak, tolong yang lain didengarkan. Boleh maju? Ayo kita belajar menghargai pendapat yang lain. Berprestasi untuk menghargai bangsa dan berlaku baik pada sesama. Oke, ulangi. Berprestasi untuk mengharumkan nama bangsa dan berlaku baik pada sesama. Berprestasi dan juga kelakuan baik. Berperilaku baik pada Berperilaku sesama. baik. Oke, selanjutnya yang tengah. Yang tengah ya. Oke, yang ini siapa perwakilan kelompoknya boleh berdiri? Oke. Ayo, 1. Coba. Berdiri. Oke, kita dengarkan. Nah, tenang dulu. Memajukan bangsa dan mengharumkan nama bangsa. Simple, tapi sebenarnya artinya dalam. Memajukan bangsa dan mengharumkan nama bangsa. Itu berat loh. Iya, oke.
Oke, tepuk tangan dong. Kita ke belakang yang ini. Coba. Ini kayaknya masih main dong. Ini apa ya? Oke, kita dengarkan. Itu apa? Tolong yang lain. Langsungkan belinya ya. Bukan kebok gua. Woi, jangan groget tuh. Mencintai produk-produk Indonesia. Oke, kita ke Yang lain. Jangan finalis masa kalau main bacanya yang semangat. Kameramennya pada kumpul, sastra loh. Sesuai dengan sila 3 Pancasila, sebagai pemuda-pemudi penerus bangsa, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan kita. Merdeka! Oke, baik. Terus ke mana depan ya? Sini ya. Oke, paling depan. Oke, silakan yang kelompok putri ini. Satu tadi. Kelompok putri 1. Ya, silakan perwakilannya siapa? Ya, Maisyaroh. Bukan. Salah orang. Mengharumkan nama Indonesia, menjauhi narkoba, bercita-cita, berprestasi untuk meraih cita-cita dan membanggakan nama bangsa di dunia. Oke, boleh tepuk tangan. Menjauhi narkoba, mendekati yang harum. Apa tadi? Oke. Baik, yang belum ada yang belum? Kelompok yang ini dulu ya. Yang ini, silakan mana perwakilan kelompoknya? Kelompok belakang pilar. Iya. Yang lain tolong di Memaknai rasa persatuan dan kesatuan dengan belajar, menjaga lingkungan dan menghargai jasa para pahlawan. Oke. Ini juga penting. Lingkungan dan jasa para pahlawan tidak boleh dilupakan. Betul. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan selerakan dong. Jangan Oke, baik. Baik, kita ke kelompok ini. Kelompok ini nih. Ini kelompok panitia ya. Kelompok dekat pintu. Jangan berantem. Menjadi generasi ahli ICT, informasi, teknologi dan komunikasi, kemudian berbasis Qurani dan melibatkan Allah dalam setiap masalah. Mulai ngaji dan ingat luar biasa. Oke, masih ada satu yang belum ya. Yang belum yang mana ya? Belum ini ya. Oke, ini adalah kelompok terakhir nih. Kita dengarkan. Kelompok Pamungkas. Silakan ini siapa? Perwakilan. Baca, pahami, terapkan. Baca, pahami, terapkan. Baca Indonesia, pahami apa yang dituliskan Indonesia, dan terapkan di Indonesia. Oke. Oke, baik teman-teman, jawaban semuanya sangat luar biasa dan saya yakin teman-teman di sini terbukti bahwa teman-teman bangga kepada negara Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terakhir saya minta teman-teman setelah saya bilang merdeka, semuanya merdeka ya dengan penuh semangat ya. Yang ngantuk gitu biar tidak semangat, biar tidak ngantuk gitu ya. Oke, saya coba ya. Merdeka! 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 Oke, baik. Selanjutnya setelah ini kita akan dengarkan kembali. Posisinya masih tetap sama, teman-teman. Dari di kelompoknya masing-masing. Kita dengarkan satu activity atau materi terakhir dari Kak Ando. Tepuk tangan buat Kak Ando. Ya, terima kasih Kak. Dan terima kasih teman-teman sekalian. Pasti mulai capek ya disuruh tepuk tangan dulu sama Kak. Emang gitu orangnya. Siapa yang mau ditraktir tepuk tangan dulu. Pokoknya apa-apa yang tepuk tangan. Nah, oke, kembali ke materi hari ini atau malam ini.
Ya, fokus ya. Kita recap dulu. Di awal tadi kita sudah belajar sedikit tentang apa? Yang pertama? Nah, kan? Baru juga ada 4 materi. Udah lupa yang pertama. Apa? Sebelum itu. Mental berkompetisi. Ya, benar sekali. Mental berkompetisi. Apa tadi isinya? Bahwa ada 3 mental dalam menghadapi 3 sifat mental dalam menghadapi kompetisi. Yang pertama, win lose, itu paling standar, ya kan? Kalau saya menang harus ada yang kalah, kalau dia yang menang saya ngalah. Yang kedua, lose, which is paling jelek. Supaya kalau saya nggak menang berarti nggak boleh ada yang menang. Semua orang harus kalah, betul ya. Dan yang paling baik adalah win-win, ya. Siapa bilang untuk menang harus menjatuhkan orang lain. Kalau sebenarnya kita bisa bekerja sama dan sama-sama mencapai dan menikmati kemenangan. Nah, itu yang pertama. Kemudian kita masuk ke 3 hal, ya. 3 hal yang membuat kita berada di sini, yang membuat kita sukses dan karena itu patut kita syukuri. Yang pertama apa? Ibu guru atau ibu alma mater tadi ya, karena belum tentu gurunya ibu-ibu. Bisa jadi gurunya bapak-bapak ya, ibu alma mater. Betul. Nah, yang kedua, ibu kandung ya, ibu yang telah membawa kita ke dunia ini, yang mencurahi kita dengan kasih sayang dan kebesaran kita. Serta yang ketiga, ibu pertiwi, tempat tanah air di mana kita lahir berpijak, ya meskipun ada yang lahir di luar negeri misalnya, tapi kita tetap tumbuh berpijak di sini dan mengabdi serta berbakti di sini, dan kita nikmati adalah hasil dari apa yang ada di negeri. Nah, sekarang sesi yang terakhir. Setelah kita mempelajari semua ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali kepada kertasnya. Ya, lihat di kertasnya masih ada bagian yang kosong. Masih ada bagian yang kosong di kertasnya. Saya ingin mengajak teman-teman dari semua materi yang sudah kita bagikan dan kita pelajari malam ini. Nah, saya yakin mulai tumbuh kesadaran di dalam diri teman-teman, di hati teman-teman, di pikiran terdalam teman-teman, bahwa kita perlu ya, melakukan sesuatu, dan sesuatu yang paling mudah, yang paling mendasar adalah berjanji pada diri sendiri, berkomitmen, ya, menetapkan cita-cita, menetapkan tujuan apa yang akan kita lakukan. Konteksnya seperti apa? Konteksnya adalah sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia Indonesia, ya, dalam rangka menunjukkan rasa syukur dan pengabdian kalian kepada ibu alma mater, para guru yang telah mendidik kalian, membekali kalian dan pengetahuan, kepada ibu kandung dan orang tua yang telah mencurahi kalian dengan kasih sayang dan kebesaran kalian, serta kepada ibu pertiwi yang telah kalian nikmati selama ini semua fasilitasnya, keindahan alamnya, dan kenyamanan dan kedamaian yang ada di sini. Apa komitmen pribadi yang bisa kalian janjikan, yang bisa kalian tetapkan, yang kalian bisa sepakati dengan hati kecil dan pikiran terdalam kalian untuk kalian lakukan sendiri, untuk menunjukkan bakti dan rasa syukur kalian kepada tiga ibu. Silahkan dituliskan di kertasnya yang masih kosong, komitmen pribadi sebagai bentuk rasa syukur, terima kasih dan pengabdian pada ketiga ibu yang memungkinkan kita ada di sini dan yang akan memungkinkan kita untuk berhasil nanti di dunia. Ya, kalian bebas menuliskannya. Gagal paham. Saya ulangi lagi. Komitmen pribadi. Apa yang bisa kalian janjikan, yang bisa kalian lakukan sebagai pribadi untuk menunjukkan rasa syukur dan pengabdian kalian kepada ibu alma mater atau para guru, kepada ibu kandung atau orang tua, dan kepada ibu pertiwi atau negara ini. Sesuai dengan konteks kemampuan, bakat, atau bidang yang kalian kuasai masing-masing. Tidak harus yang muluk-muluk, bisa juga yang sederhana. Ya, sesederhana saya berjanji, saya berkomitmen akan menjaga kebersihan lingkungan. Karena Indonesia adalah negara yang alamnya indah, yang tidak ada duanya di dunia ini, dan akan sangat sedih apabila alam itu dirusak dan dikotori oleh sampah. Itu bisa sebagai komitmen pribadi. Saya berjanji tidak akan pernah beli produk impor. Biarpun saya sudah merantau, sekolah atau kuliah atau bekerja di Malaysia, saya akan beli Indomie, seperti dan Indomie. Itu juga komitmen pribadi. Ya, tidak perlu ditertawakan. Sepele, tapi itu sebenarnya komitmen pribadi. Dengan hal yang sepele ini, kalau memajukan industri dalam negeri, itu juga sebagai pengabdian. Mencintai produk Indonesia.
saya berjanji tidak akan pernah membuat ibu dan guru saya menangis. Misalnya, bunyinya sederhana tapi sangat berat. Ya kan? Kalau kita berkata kasar, mungkin ibu atau guru kita bersedih dan menangis. Berarti kita menahan diri dari berkata kasar, apapun yang terjadi sama apapun kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang mengecewakan, sesuatu yang buruk, misalnya mendekati narkoba dan menjauhi yang karung, atau tidak mengharumkan nama bangsa, mungkin akan membuat ibu kita bersedih, guru kita bersedih. Apabila kita menyakiti perasaan orang lain, teman kita, orang-orang terdekat kita, mungkin itu akan membuat ibu dan guru kita bersedih. Banyak sesuai dengan kapasitas dan keadaan masing-masing. Makanya kita menyebutnya komitmen pribadi. Silakan tuliskan dengan sungguh-sungguh, tuliskan dengan jujur, tidak perlu puitis, tidak perlu keren, tidak akan dijadikan meme, tidak akan dipajang di Facebook. Tapi ini akan dijadikan pegangan untuk diri kalian masing-masing. Ini akan dijadikan janji yang kalian simpan dekat dengan hati kalian. Pikirkan baik-baik. Ya, masih ada yang menulis? Sudah selesai semua? Saya lihat masih ada yang menulis. Gak apa-apa. Ya, silakan tuliskan sampai selesai. Apakah sampai kertasnya habis atau sampai kehabisan ide, apalagi yang bisa kalian jadikan. Sudah? Cukup? Oke, cukup ya? 5, 4, 3, 2, 1. Dan permintaan kami, ya, permintaan kami, kertas ini yang sudah berisi macam-macam ya. Di sana ada isinya refleksi pribadi tentang hubungan kalian dengan orang tua dan kalian. Dan ada juga cita-cita kalian atau pikiran kalian tentang bagaimana membanggakan Indonesia yang tadi sudah dibicarakan bersama-sama berkelompok. Dan terakhir ada komitmen pribadi. Kami minta kalian lipat kertas itu, kemudian kalian masukkan ke dalam kokardenya, entek, bisa? Bisa dimasukkan? Nggak bisa. Bisa dong. Plastiknya terbuka kan? Oh nggak ada. Gak apa-apa. Cuma kertas, yang penting itu isinya masukkan. Iya, seninya jangan dilupa. Yang penting yang gak kena seninya. Gak apa-apa, dilipat aja. Ya, semuanya sama ya, dilipat. Semuanya bawa nentek kan? Masukkan ke dalam nenteknya. Dan itu dijadikan sebagai souvenir, kenang-kenangan kita pada hari ini. Ya, selain souvenir. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan adalah seperti ini. Di sana kalian sudah menuliskan refleksi, di sana kalian sudah menuliskan cita-cita, di sana kalian sudah menuliskan komitmen. Letakkannya di kokarde, yang mana kokarde itu akan, atau nentek, yang mana nentek itu akan kalian gantungkan di dada kalian. Maksudnya adalah supaya kalian selalu ingat, selalu dekat dengan semua yang sudah kita pelajari, kita bawa dan kita tuliskan malam ini. Harapan kami, hal-hal yang sudah kita bicarakan dan kita berbincangkan dan kita pelajari malam ini, tidak kalian lupakan begitu saja setelah sesi ini selesai, tapi menjadi kenangan dan pegangan. Makanya namanya komitmen yang selalu kalian ingat dan selalu kalian lihat lagi, ya, supaya kalian dapat senantiasa menerapkannya lagi di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Termasuk di dalam pertandingan besok. Bila kalian mulai terpancing emosi, merasa tidak adil dan sebagainya, kembali lihat kertas itu dan ingat bahwa kita harus bagaimana, kita harus melakukan apa, dan sebenarnya apa itu dari keseluruhan aktivitas kita di sini. Bisa dipahami semuanya? Sudah masuk ke kokarde semuanya? Sudah? Kalau yang nggak ke kokarde, masuk kantong. Baik, sudah ya? Baik, itulah dia sesi kesimpulan kita pada malam hari ini. Saya akan kembali ke
Oke, baik, terima kasih Kak Ando. Karena tadi sudah sering tepuk tangan, gak apa-apa deh. Kita boleh tepuk tangan lagi dong. Oke, baik, terima kasih adik-adik sekalian semuanya. Kita sudah menjalani aktivitas kita di pembekalan materi sebelum nanti teman-teman besok berjuang dan saling berlomba ya untuk bisa mendapatkan sesuatu yang baik untuk diri teman-teman. Dan berakhir pula acara kita pada malam ini setelah teman-teman menuliskan komitmen tersebut, dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Dan pastinya teman-teman yang ada di sini, saya yakin ketika kita nanti bertemu itu bisa lebih baik dari hari ini. Oke, sepakat? Sepakat. Terima kasih, itu saja. Saya Ilham Amdoni. Saya Andrew. Mengucapkan banyak terima kasih dan salam sukses, salam semangat dari kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah Tuhan pilih sebagai peserta dari ribuan peserta yang sudah disaring melalui tes secara online yang diselenggarakan oleh STEMIC Antarbangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh yang hadir, orang-orang hebat dari negeri ini. Selamat datang di Darul Quran, selamat datang di STEMIC Antarbangsa. Sekali lagi tepuk tangan buat Anda semuanya. Kami menyadari bahwa begitu banyak orang-orang hebat dari negeri ini. Mereka-mereka yang sudah berdiaspora di segala bidang dengan kapasitasnya masing-masing. Perlu ada regenerasi. Perlu ada regenerasi. Maka acara ini kami buat untuk menyaring, untuk mencari anak-anak berbakat di Indonesia yang mudah-mudahan bisa melanjutkan perjuangan mereka-mereka yang sudah lebih awal menggoreskan tinta emasnya untuk nama baik Indonesia, baik di negeri sendiri maupun di mancanegara. Memang agak sederhana bagi sebagian orang, tapi subhanallah, terima kasih sekali lagi atas partisipasi semuanya. Sungguh kami tidak menyangka ya Pak Marzuki, kemudian para dewan juri, para pimpinan. Di sini juga ada Pak Hari. Pak Hari ini direktur Paytren. Bagaimana IT kemudian bisa menghasilkan uang. Saat ini Indonesia bukan hanya butuh mereka yang cerdas, bukan hanya butuh mereka yang soleh, tapi juga yang kreatif, inovatif.
Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah termasuk di antara yang dibutuhkan oleh negeri ini saat ini dan akan datang. Kepada seluruh panitia juga kami ucapkan terima kasih atas kegigihannya. Subhanallah sampai terjaring 4.000 ya. 4.000 dan Anda yang subhanallah ada di ruang ini adalah mudah-mudahan terbaik. Tepuk tangan lagi dong. Ada salam dari guru kita Ustaz Yusuf Mansur. Nanti insya Allah mudah-mudahan kalau beliau sedang ada di Jakarta bisa bergabung bersama hadirin. Selamat menjalankan tes hari ini. Ya, menjalankan tes. Sekali lagi be the best dan do the best. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dulu saya waktu pas pengen banget ke Cina, ya. Ada yang udah pernah ke Cina? Kan ke Glodok ya. Ke tembok Cina. Saya pengen waktu itu. Satu ketika saya kemudian melihat di sebuah tempat makan. Saya lagi makan kemudian ngelihat ada orang yang punya warung itu pernah ada di sana. Kemudian foto di depan tembok Cina. Saya bilang, ya Allah, ini orang yang punya rumah makan begini bisa ke sana. Maka saya berpikir, saya harus ke sana. Bismillah, mudah-mudahan Allah akan memberangkatkan saya ke sana. Atas izin Allah, kemudian saya berdoa dan kemudian Allah ngasih jalan tuh. Ada perjalanan trip ke Hong Kong bersama Pak Hari juga waktu itu, ya. Kemudian langsung lanjut Taiwan dan langsung lanjut ke Cina. Masya Allah. Dan waktu saya ke sana atas izin Allah karena sama pengusaha, sama Pak Hari dan juga pengusaha yang lain namanya Pak Haji Indra, kita disiapkan tiket bukan hanya tiket biasa, tapi tiket bisnis. Mulai dari Indonesia menuju Hong Kong, Hong Kong menuju Taiwan, Taiwan menuju ke China, dan China menuju ke Indonesia lagi, semuanya tiket bisnis. Subhanallah. Jadi kalau kita punya keinginan, kita punya dream, maka kalau menurut kami di agama Islam, kita boleh berharap, kemudian kita punya dream, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita akan diberikan jalan menuju ke sana. Nah, teman-teman ini ya, serta ini semuanya, saya kira saya meyakini bahwa teman-teman semuanya punya dream yang cukup tinggi. Punya dream yang punya impian yang luar biasa. Dan mengikuti olimpiade ini adalah salah satu jalan menuju ke sana, ya, salah satu jalan menuju impian itu. Pengennya apa sih? Pengennya ke Indonesia. Oh, yang dari Kuala Lumpur mungkin pengen juga ke Indonesia. Dan ternyata Allah ngizinin untuk bisa ke Indonesia. Kemudian pengen juga ke Singapura, pengen juga mungkin apa? Pengen juga mungkin jadi seseorang yang menjuarai olimpiade tingkat internasional misalnya. Ini adalah salah satu batu loncatan untuk menuju dream itu. Dan dulu saya pernah begini. Saya kalau pengen ngikuti sesuatu, udah ngikut aja. Dulu pernah ikut lomba lukis senasional di TVRI. Walaupun saya nggak juara saat itu, tapi saya meyakini, saya pernah ikut ya perlombaan nasional gitu. Dan saya kira ini kemudian atas izin Allah, semuanya akan bisa terjadi. Tadi Ustadz Jamil sudah menyampaikan kalau berharap kalau ingin menggapai cita-cita juga kita harus kreatif, ya, kreatif. Lakukan yang terbaik, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Buat sukses buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan seluruh impian-impian Anda semuanya akan dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang semangat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mr. Ghazali Thompson atau biasa dipanggil dengan Mr. Al. Ya, saya spesifikasi bahasa Inggris, terutama untuk profesional Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufiani, pendidik gelarnya SPD MPD, spesialis untuk matematika. Kemudian ada 2 soal nanti yang didiskualifikasi, di antaranya yaitu adalah nomor 15 dan nomor 21. Ya, nomor 15 dan nomor 21. Ya, khusus untuk matematika aja, enggak usah dikerjakan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhardi. Keseharian saya mengajar di salah satu sekolah SMK dan di Sekolah Tinggi Informatika. Demikian yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai anak paling muda di ruangan ini. Wah, jangan sirik ya. Oke, saya pengen tahu nih, di ruangan ini yang dari luar Indonesia ada? Dari mana? Kuala Lumpur. Ya, saya baru dari sana kemarin. Luar biasa nih. Selain Kuala Lumpur, 2 ya? 2 dan gadis dua-duanya. Bisa nggak pulang? Oke, ya, in prinsip saya bangga sekali bahwa ternyata udah banyak cerita sekali di luar sana, banyak putra-putra Indonesia atau Asia, kan ada Malaysia ya, Asia yang justru malah memimpin di dunia yang menurut kebanyakan orang didominasi oleh Amerika dan sebagainya. Ya, itu karena mereka nggak tahu bahwa sebetulnya putra-putra Asia ini memang patut untuk diperhitungkan, ya. Dan salah satu rekor yang luar biasa di Indonesia adalah kompetisi robot. Untuk kompetisi robot ini kita harus bangga bahwa Indonesia selalu mendapati urutan di juara 1 dan juara 2 tingkat dunia. Ya, dan itu tidak terbantahkan. Ya, kalau mau tepuk tangan yang ikhlas. Ada yang tepuk tangan tapi nggak ada suaranya gitu kan. Ya, dan saya di sini sebagai salah satu pemegang amanat dari Ustadz Yusuf Mansur untuk memimpin salah satu perusahaan teknologi yang semuanya dibangun oleh putra bangsa kita sendiri, ya, baik aplikasinya, resource dan sebagainya. Nah, ke depan ini mesti banyak lagi tenaga-tenaga muda, pemikir-pemikir muda yang berasal daripada kalian semua, ya, dimulai dari hari ini. Jadi jangan cuma 1 atau 2 aja. Begitu banyak aplikasi, karena saya orang teknologi, kita bicara aplikasi. Begitu banyak aplikasi di Indonesia pada saat ini yang sebenarnya dibuat oleh orang Indonesia, tapi dimilikinya bukan orang Indonesia, ya, dimilikinya oleh Amerika dan sebagainya. Mereka besar di Indonesia, laku di Indonesia, tapi akhirnya dipetiknya sama orang luar. Contoh, Gojek, ya, Lazada dan sebagainya. Nah, ke depan, teman-teman di semua, kakak-kakak saya semua di sini, kakak ya, kakak ya. Gak paling muda saya kan? Ya. Jadi kalau nanti bikin aplikasi, bikin suatu temuan yang memang asli citra atau karya kita sendiri, jangan sampai dijual. Jangan sampai dijual. Sekarang habis. Ya, mungkin karena godaan dan sebagainya. Saya kasih contoh Gojek aja. Itu dijual dengan harga kurang lebih di angka 3 juta. Ya, dolar. Ya. Dan luar biasanya dalam waktu 2 minggu itu harganya naik jadi 5 juta. Ya. Nah, setelah ditangani oleh orang Amerika, hanya dalam waktu 2 minggu.
Nah, tapi kalau mereka suruh bikin sendiri, belum tentu dalam 2 minggu bisa sampai dapat 5 juta, betul? Artinya semua manfaatkan orang kita di sini, kemudian diiming-imingi, wah udahlah 3 juta lumayan nih, buat segala macam gitu ya. Akhirnya dijual. Dijual oleh pihak Amerika dimulai ditingkatkan tanpa mulai dari nol lagi. Dalam 2 minggu naik 2 juta. Total jadi 5 juta. Ya, ini godaan memang. Tapi yang terpenting adalah ternyata kita dikarenai otak bangsa Asia ini itu nggak kalah. Ya, nggak kalah dengan bangsa lainnya dianggap lebih maju dari kita. Hanya saja mungkin kita ini kan Asia nih, suka malu-malu dan sebagainya. Ya, itu aja mungkin mesti dipelajari. Ya, sekian dari saya. Selamat berjuang. Mudah-mudahan semuanya lulus. Kalau semua lulus, juri yang pusing. Ya, termasuk saya. Ya. Tadi kan juara 1, 2, 3 yang dapat, benar nggak? Ngomongnya bos-bos ini juara 1, 2, 3 aja tambahan. Oke. Begitu duduk 3 kategori, Pak. Ya, berarti 9 orang itu dapat ntar. Ya, itu kalau emang cuma 9. Kalau semua lulus, ya bersyukur lah, ya. Nggak apa-apa, nggak benar lagi. Semua juga mesti konsekuensi ya. Kalau semua lulus, ya mesti resiko semuanya. Ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kosong, iya. Untuk kode mata pelajaran dan komputer dengan kode 30. Saya ulangi, kode mata pelajaran bahasa Inggris seperti ini berkiraan dari 2010, berarti pada kiri 2 kali 1.
is A, B, C, D,